Wajib dilawan. Zionis intimidasi dan ganggu perayaan Isra Mi'raj. Biadab, satu remaja perempuan terluka. Zionis intimidasi dan ganggu perayaan Isra Mi'raj di Al-Aqsa. Suaraislam.id. Dalam momen peringatan Isra Mi'raj, warga Al-Quds menghadapi lebih banyak gangguan dan penderitaan baru yang dilakukan penjajahan Zionis setiap ada acara keagamaan. Dilansir Pusat Informasi Palestina 1-18 Februari, pasukan pendudukan Zionis Israel mengganggu perayaan hari-hari keagamaan warga Al-Quds setiap tahunnya dengan memperkuat penempatan militer di sekitar Masjid Al-Aqsa, Kota Tua, dan area gerbang Damaskus. Pendudukan meningkatkan pembatasan masuknya jemaah ke Masjid Al-Aqsa dan mencegah mereka berkumpul di tangga gerbang Damaskus, termasuk alun-alunnya, yang merupakan area di mana orang Yerusalem biasa mengadakan perayaan acara-acara keagamaan. Menurut sumber itu, tim berkuda dari tentara Zionis dan kendaraan air reguler dikerahkan untuk menekan para pengunjung Al-Quds, yang menyebabkan terjadinya konfrontasi hingga mengakibatkan banyak korban luka dan puluhan penangkapan selama 1 tahun terakhir. Pendudukan berusaha untuk mengosongkan Kota Tua, menyerang sektor ekonomi Al-Quds, mengintimidasi orang Palestina, dan mendorong mereka untuk tidak pergi ke Masjid Al-Aqsa untuk merayakan acara-acara keagamaan. Tetapi hal ini ditanggapi warga dengan jumlah pengunjung Al-Aqsa yang semakin meningkat hingga membingungkan pendudukan dan juga mendorong Israel untuk memperkuat keagamaannya. Pada peringatan Isra Mi'raj tahun ini, aktivis Al-Quds Khadijah Hawais menyeru, "Mari kita berjalan dengan segenap tenaga dan energi kita ke Al-Quds dan Al-Aqsa, dan mari kita jadikan Al-Aqsa yang terbaik di zaman kita, dan perbuatan kami yang paling tulus, karena itu adalah ciuman jiwa dan akar dari akar keimanan." Sementara itu, Rasim Obaid, seorang peneliti urusan Al-Quds, menegaskan, kebijakan kriminal pendudukan tidak akan berhasil mengatasi keinginan warga Al-Quds. Di samping upaya pendudukan yang memaksa menyelesaikan konflik di Al-Quds melalui undang-undang rasis, Obaid menunjukkan pendudukan berupaya mengurangi jumlah penduduk Palestina di Al-Quds melalui penghancuran dengan alasan palsu. Ia menekankan perlunya menghadapi kejahatan pendudukan di kota Al-Quds yang diduduki melalui visi nasional dan strategis untuk menghentikan pelanggaran terus-menerus terhadap warga Al-Quds. Israel serang Palestina saat Isra Mi'raj, satu remaja perempuan terluka. Seorang remaja perempuan terluka usai pasukan Israel melempar granat suara di dekat gerbang Damaskus, Yerusalem, saat warga Palestina merayakan Isra Mi'raj pada Senin 28 Februari. Juru bicara rumah sakit yang merawat remaja tersebut menyatakan, salah satu granat suara meledak di depan pasien mereka. Petugas medis lalu bergegas membawa dia ke rumah sakit Hadassah Ein Karim di Yerusalem. Polisi mengklaim melakukan serangan itu lantaran warga Palestina memberikan kata-kata yang bernada hasutan dan melempari mereka dengan berang-berang. Warga Palestina meneriakkan hasutan dan melempar batu dan botol ke polisi di tempat kejadian, ujar salah satu perwakilan kepolisian Israel, sebagaimana dikutip AFP. Selain melempar granat, polisi Israel juga menembakkan meriam air berbau busuk untuk membubarkan warga Palestina. Puluhan warga yang melintas saat itu segera melarikan diri dan mencari tempat berlindung. Menurut Bulan Sabit Merah Palestina, imbas serangan pasukan Israel itu sekitar 25 warga Palestina terluka, 20 orang ditangkap, dan 4 petugas mengalami luka-luka. Insiden itu terjadi ketika ribuan warga Palestina berkumpul di pintu masuk Kota Tua untuk merayakan Isra Mi'raj. Muslim Palestina kerap merayakan Hari Raya Idul dengan berkumpul di Yerusalem untuk berdoa di tempat-tempat suci. Area sekitar gerbang Damaskus merupakan tempat populer bagi warga Palestina untuk menikmati perayaan Hari Besar Islam sebelum menuju ke Masjidil Aqsa. Mohon para pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan
untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.